小朋友们早上好. Nah adik-adik, tadi ini Losi Yuli berbicara menggunakan bahasa apa? Apakah ada yang tahu? Nah betul, bahasa Mandarin. Nah adik-adik sekalian, kita bersyukur ya kalau dalam 1 bulan ini kita boleh menjalankan bulan misi. Jadi di beberapa minggu yang lalu juga Losi mengangkat tema yang berbeda dari daerah yang lain dan juga ada yang dari negara lain. Nah hari ini kita akan melihat bersama-sama kalau orang-orang di China itu tadi menggunakan bahasa Mandarin ya adik-adik ya. Nah untuk huruf atau kata-kata yang mereka katakan itu mereka menggunakan huruf-huruf seperti ini adik-adik. Ini contohnya ya, Losa ada bawa. Nah ini hurufnya. Jadi berbeda dengan huruf-huruf yang kita pakai ya. Huruf ini namanya adalah Hanzi. Nah, huruf bahasa Mandarin. Untuk bahasa sendiri, bahasanya sendiri, bahasa China dikatakan sebagai Hanyu. Nah, adik-adik hari ini loh saya mau mengajarkan sebuah lagu yang menggunakan bahasa Mandarin. Lagu ini gampang sekali. Lagu ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak kecil diberi mulut oleh Tuhan untuk memuji Tuhan. Nah kita akan dengarkan dulu sama-sama lagunya 1 kali ya. Losi Yuli akan nyanyikan untuk adik-adik. Nanti setelah itu kita akan nyanyi bersama-sama ya. Siap-siap ya. 用我小嘴赞美主，用我小嘴赞美主，小嘴赞美主，小嘴赞美主，小嘴赞美主，唱哈利路亚赞美主，用我小嘴赞美主，用我小嘴赞美主，小嘴赞美主，小嘴赞美主，小嘴赞美主，唱哈利路亚赞美主。Nah bisa ya adik-adik ya.用我小嘴赞美主，用我小嘴赞美主，小嘴赞美主，小嘴赞美主，小嘴赞美主，唱哈利路亚赞美主，用我小嘴赞美主，用我小嘴赞美主，小嘴赞美主，小嘴赞美主，小嘴赞美主，唱哈利路亚赞美主。Nah, kiranya adik-adik bisa ingat lagu ini ya. Jadi kita bisa menggunakan mulut kecil kita untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik mari kita akan masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih hari ini saya boleh beribadah lagi di sekolah minggu. Tuhan berkati hari-hari yang ada. Meskipun kami beribadah dari rumah, tapi Tuhan terus memberkati setiap kami dan seluruh keluarga besar kami. Tuhan beri kami kesehatan senantiasa dan juga sukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalian kan beribadah di rumah bersama dengan papa, mama, mungkin ada kakak dan juga adik. Nah Losa hari ini mau mengajak kita semua menyanyikan sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Tuhan sayang kepada kita semua. Kita mau menyanyikan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua,
bersyukur ya kalau adik-adik kita bisa tetap sukacita memuji Tuhan meskipun dari rumah. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Kita minggu lalu juga sudah diingatkan bahwa ada cerita tentang sebuah keluarga yang ada di negara India ya. Mereka sudah mengambil keputusan bulat untuk mengikut Tuhan. Apapun juga yang terjadi, mereka tetap mau ikut Tuhan Yesus karena itu sudah menjadi keputusan mereka. Wah, ini sangat luar biasa ya adik-adik ya. Nah, Lause mau mengajak kita mempersiapkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memujikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Nah, adik-adik bisa keluarkan jari jempol dan jari kelingkingnya. Ini menandakan Yesus, jari jempol sebagai Tuhan Yesus. Kelingkingnya adalah kita. Nah, kita akan nyanyikan lagu ini 3 kali, 2 kali dalam bahasa Indonesia dan 1 kali dalam bahasa Inggris ya adik-adik ya. Nanti ketika mengikut Yesus, nah jadi yang kelingking ikut jempolnya. Nanti setelah ke kanan gantian ke kiri, bisa enggak? Nah dicoba dulu, hap, hap, seperti ini ya. Nah kita akan coba ya sambil kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Yuk ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bahasa Inggris, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Halo, selamat pagi adik-adik. Tachahau. Nah adik-adik, kalau Lause bilang tachahau, kalian harus bilang henhau. Pakai jempolnya 2 gini ya. Oke, Lause ulangi ya. Tachahau, henhau. Nah adik-adik, henhau itu artinya sangat baik. Tadi Lause tanya ke kalian, kabar kalian gimana? Nah ternyata adik-adik sehat semua ya. Kita harus bersyukur karena kita masih bisa beraktivitas di rumah ya dengan keadaan yang sehat. Adik-adik dalam minggu-minggu ini kita masih harus ibadah di rumah dulu. Nah, maka dari itu sebelum kita mulai firman Tuhan, marilah kita berdoa dulu. Kita lipat tangan kita tutup mata kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kami pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong sertai kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga ya Tuhan berikan kami kesehatan agar kami juga bisa melakukan aktivitas ke depannya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, loh anjing Lause mana ya? Adik-adik ada yang lihat nggak ya? Waduh, pergi kemana ini? Adik-adik, waduh mana ya? Oh, ini dia Cikonya. Nah adik-adik, ini adalah anjing Lause. Namanya Ciko. Siapa adik-adik? Ya, Ciko. Nah,
Adik-adik ada yang tahu nggak ya suaranya anjing itu gimana? Kuek-kuek atau embek-embek? Nah, coba ya kita dengerin suaranya Ciko dulu gimana suaranya. Nah, itu adik-adik suaranya ya. Guguk. Nah, suaranya anjing itu adalah guguk ya, bukan kuek-kuek. Nah, adik-adik, Lose mau kenalin anjingnya Lose yang Ciko ini. Ciko ini adalah anjing yang spesial. Kenapa spesial? Karena Ciko ini adalah anjing yang setia dan juga nurut baik pokoknya ya. Kenapa kok setia Lose? Kok bisa? Iya, karena apa? Misalnya ya Lose pergi gitu ya. Dia itu akan selalu menunggu di depan pintu rumah sampai Lose itu kembali. Ya kayak gini, dia duduk manis gitu ya, nunggu Lose. Nanti kalau Lose sudah kembali, baru dia mulai lari-lari gitu ya, mulai beraktivitas. Nah, terus adik-adik, kenapa Lose bilang nurut? Karena Ciko ini ya, Lose pernah marahi. Karena apa? Dia tuh pipis sembarangan. Lose bilang, Ciko kalau pipis di toilet, Lose tunjukin toiletnya di sebelah situ ya. Nah, dan kemudian adik-adik, dia langsung nurut ya. Dia kalau pipis nggak sembarangan lagi, tapi langsung ke toilet. Nah, jadi Ciko ini adalah anjing yang baik, yang taat bagi Lose ya. Nah, adik Lose juga mau cerita seseorang yang juga taat seperti Ciko tadi itu ya. Jadi taat dan setia banget. Namanya itu Paulus dan Silas. Nah, Paulus dan Silas ini adik-adik pada suatu hari dia tuh jalan-jalan ya. Jalan-jalan ke pasar gitu ya, lihat-lihat. Wah, di sana ada jual ayam, ada jual embek gitu ya. Semuanya lengkap pasarnya itu. Kemudian adik-adik, dia melihat ada satu wanita yang di dekatnya itu ada iblis. Ya, ada iblis jahat yang mendekati dia. Kemudian Paulus dan Silas tuh memanggil wanita itu. Hei, aku mau mendoakan kamu. Tunggu sebentar ya. Nah, kemudian didoakan sama Paulus dan Silas itu. Dan tidak lama kemudian iblisnya itu enyah, syuh gitu ya, pergi jauh. Karena didoakan sama Paulus dan Silas. Nah, adik-adik, ketika itu bukannya orang-orang itu berterima kasih kepada Paulus dan Silas, tapi Paulus dan Silas itu dimasukkan ke penjara. Dus gitu ya, dimasukkan ke penjara. Dan Paulus dan Silas ini kira-kira marah nggak ya sama orang-orang tadi itu? Nah, adik-adik, kalau misalnya ada kayak gitu mungkin kita bisa marah ya, tapi Paulus dan Silas tidak marah. Mereka malah bernyanyi memuji Tuhan ya. Dia berdoa di dalam penjara itu. Sehingga waktu itu kepala penjaranya, kan ada penjara terus ada penjaganya gitu ya. Penjaganya itu mendengar puji-pujian yang dinyanyikan oleh Paulus dan Silas. Nah, sembari itu tiba-tiba sudah malam harinya. Ketika malam gitu, tiba-tiba ada gempa bumi hebat yang akhirnya penjaranya itu pintunya terbuka. Nah, pintunya terbuka adik-adik, langsung kepala penjaranya itu lari, bergegas lari ya. Mereka mau memastikan bahwa tahanan yang di dalam sana itu tetap ada. Nah, lari, dia sudah takut. Aduh, ya apa ini ya kalau misalnya dia kabur, nanti saya dimarahi sama bos saya ini ya. Waduh gitu ya. Ketika sampai di depan penjaranya Paulus dan Silas, dia melihat, wah ternyata Paulus dan Silas masih ada adik-adik. Kemudian penjaganya itu bilang, apa yang harus kuperbuat agar aku bisa selamat? Nah, Paulus dan Silas berkata, engkau harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Nah, adik-adik, semenjak itu langsung ya, penjaganya itu membawa Paulus dan Silas itu ke rumah mereka. Ya, mereka berjalan lari ya, supaya tidak dilihat orang-orang. Lari ke rumahnya, kemudian sampai di rumahnya, Paulus dan Silas diberi makanan enak, ya, diberi baju baru, pokoknya diberikan pelayanan yang istimewa. Nah, kemudian adik-adik, di dalam rumah itu terjadi pertobatan dan mereka sekeluarga menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah,
Maka dari itu adik-adik kita bisa lihat dari cerita tadi bahwa Paulus dan Silas itu tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa mereka meskipun di penjara, mereka tetap bisa dilindungi oleh Tuhan. Mereka tetap diberikan pertolongan, ya. Dan juga yang paling istimewa lagi karena apa? Nah, waktu dia tetap nurut di dalam penjara, ternyata dia waktu dia di dalam penjara, dia tetap taat kan ya di dalam penjara. Nah, kepala penjaranya melihat, wah itu adalah murid Tuhan yang sangat spesial. Karena apa? Karena dia itu tetap taat, dia itu tetap di dalam penjara itu. Nah, makanya kepala penjaranya ikut seperti Paulus dan Silas, dia mau menjadi murid Tuhan. Nah, adik-adik, dan dari sana kita juga bisa lihat ya, dari cerita itu tadi, dalam kondisi apapun, meskipun kita di dalam penjara, kita di dalam kesusahan maupun kesenangan gitu ya, Tuhan itu pasti punya rencana di balik semua itu. Nah, ada rencana indah yang dirancang khusus untuk kalian. Nah, kayak tadi itu, sampai terjadi pertobatan ya adik-adik, sampai orang-orang tuh di rumahnya itu menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah, adik-adik, tadi itu adalah cerita Paulus dan Silas yang menjadi garam dan terang ya. Di saat kesusahan pun dia tetap memuji Tuhan. Kita harus menjadi seperti Paulus dan Silas itu adik-adik. Kita tetap memuji Tuhan ya, kita bisa belajar. Mulai dari kecil sekarang kita belajar memuji Tuhan dan juga kita mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa menjadi contoh yang baik bagi sekeliling kita. Nah adik-adik, tadi sekarang mau tanya deh. Siapa di antara kalian itu kalau misalnya dikasih tahu sama orang tua nggak nurut ya, misalnya disuruh mandi malah lari-lari ya, lari nggak mau mandi gitu, ada nggak? Ayo, nah ayo ketahuan. Nah, atau misalnya disuruh kerja PR nggak mau mah, aku mau nonton TV dulu, ini hei tayoku belum selesai gitu ya, tayonya masih jalan mah, tunggu ya gitu. Padahal besok PR-nya harus dikumpulin. Nah, yuk, siapa yuk? Nah, adik-adik, kita nggak boleh seperti itu ya. Kita tetap harus nurut kepada orang tua kita. Kita harus hormati, kita harus sayangi orang tua kita karena orang tua kita itu sudah susah payah membesarkan kita. Mama kita mengandung ya. Kita waktu di dalam perutnya itu berat bawa kalian. Nah, jadi kalian harus sayang kepada kedua orang tua kalian ya. Nah, adik-adik, kita sekarang hari ini kita sudah belajar untuk taat dan percaya. Maka dari itu mari kita tutup firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kita untuk tetap setia dan tetap percaya kepada Engkau dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Kami mau percaya ya Tuhan bahwa rancangan-Mu indah di balik semua itu ya Tuhan. Tuhan Yesus, juga kami berdoa ya Tuhan untuk kesehatan kami semua, juga tolong berikan kesehatan untuk kami, dan juga untuk Indonesia ini ya Tuhan, supaya virus coronanya cepat berlalu, sehingga kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah di gereja kami tercinta ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dadah adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Untuk nomor rekening dari persembahannya ada di bawah sini ya. Nah untuk papa mama juga bisa bantu untuk mentransfer persembahan kita. Nah kita akan memujikan bersama Kasihnya Seperti Sungai. Seperti
Kasih-Nya seperti sungai di hidupku. Katakan, damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai di hidupku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hidupku. Kita akan sama-sama masuk dalam doa persembahan ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa memberikan persembahan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan anugerahkan kepada Papa Mama sehingga kami bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Kami juga teringat Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di negara China, di mana mereka juga mengalami pandemi COVID-19 yang sama seperti kami. Tuhan, kiranya Tuhan peliharakan mereka di sana. Tuhan tetap juga beri mereka kesempatan untuk beribadah Tuhan. Dan di tengah-tengah pandemi ini mereka juga imannya bisa dikuatkan. Sama seperti kita semua yang ada di negara Indonesia dan terutama di kota Surabaya dan juga anak-anak GKT Nazaret. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Tuhan berikan kami kesehatan terus. Tuhan berikan kami sukacita daripada Tuhan. Dan Tuhan menyertai senantiasa semua daripada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, terima kasih. Adik-adik sudah hebat, sudah duduk manis mengikuti ibadah hari ini bersama dengan orang tua. Nah tetap sehat, adik-adik ingat harus tetap rajin. Meskipun ini masa-masa liburan, adik-adik juga jangan lupa untuk baca Alkitab bersama dengan Papa Mama di rumah ya. Dan juga jangan lupa berdoa. Sampai ketemu minggu depan adik-adik, bye-bye.